Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, bab 97. Nico langsung menghampiri Sisil begitu melihatnya keluar dari kamar mandi. Langkah Nico yang tergesa membuat Sisil menatap heran. Aku harus ke kafe sekarang, kata Nico. Sebelah tangannya ditempelkan pada pipi Sisil dan mengusapnya lembut. Nico juga mengulas senyum meski senyumnya tak sama seperti biasa. Sekarang, tanya Sisil memastikan. Nico langsung memberikan anggukan. Kak Nico belum mandi, kenapa tidak mandi dulu? Saran Sisil langsung ditolak halus oleh Nico. Aku buru-buru, ada yang harus dikerjakan. Lagi pula hanya sebentar, tidak sampai 1 jam, tuturnya. Senyum Nico semakin lebar namun tetap berbeda di mata Sisil. Setidaknya ganti baju dulu lebih dulu, nada bicara Sisil melemah. Dia sudah mulai kesal karena Nico tidak mendengarkan sarannya tadi. Entah apa susahnya mandi lebih dulu, padahal dia sudah sampai di rumah. Nanti saja setelah pulang dari sini, aku akan langsung mandi dan mengganti baju, jawab Nico. Dia mendaratkan kecupan di kening Sisil, kemudian mencium sekilas bibirnya. Kita makan malam bersama, tunggu aku pulang. Katanya begitu selesai melepaskan ciuman, Sisil hanya mengulas senyum getir merasakan sikap aneh Nico. Dia semakin menangkap gelagat yang mencurigakan yang pada akhirnya berpikir buruk. Entah bagaimana caranya dia bisa menepis prasangka buruk itu jika Nico terus bertingkah mencurigakan seperti saat ini. Sisil diam mematung saat Nico melangkahkan kaki dan mulai menjauh dari hadapannya. Hatinya seperti terjabik. Setiap kali Nico membuat langkah dan menjauh, rasanya tidak rela membiarkan Nico pergi dan membuat kebohongan baru lagi. Meski terkesan menuduh tanpa bukti, namun Sisil sangat yakin kalau Nico akan kembali membohonginya. Selama ini Nico tidak pernah menunjukkan gelagat aneh. Tentu saja hal ini membuat Sisil yakin kalau Nico sedang berbohong. Kak Nico akan tetap pergi, Sisil berteriak saat Nico sudah sampai di depan pintu, bahkan Nico sudah memegang handle pintu. Apa yang kakak sembunyikan dariku? Teriakan kedua Sisil membuat Nico berbalik badan, dia menatap bingung, namun dalam hatinya sudah bisa membaca kalau Sisil sedang menaruh curiga padanya. Sejujurnya, Nico sudah berpikir jauh saat Sisil pergi ke kafe. Istrinya itu pasti sedang mencari informasi secara tidak langsung. Kak Nico tidak mau berkata jujur. Mata Sisil mulai berkaca-kaca. Kalau Nico tidak menyembunyikan apapun darinya, seharusnya dia tidak perlu pura-pura lupa padahal minggu lalu memang tidak datang ke kafe. Kalau begitu aku yang akan cari tahu sendiri, tantang Sisil tegas. Dia menatap Nico dengan sorot mata tajam walaupun ada kekecewaan yang terpancar. Priscilla, Nico kembali menghampiri Sisil. Jaraknya yang kian dekat justru mengundang air mata Sisil untuk luruh hingga membasahi pipi. Dia semakin kecewa, meski belum mengetahui kebohongan apa yang sedang dilakukan oleh Nico dan apa tujuannya. Kenapa berpikir seperti itu? Nico bertanya dengan suara lembut. Dia berdiri di hadapan Sisil hampir tanpa jarak. Air mata Sisil mendorong Nico untuk menghapusnya. Jangan menangis, pinta Nico memohon. Tangis Sisil membuat dadanya ikut sesak. Aku tidak suka dibohongi, Sisil menepis acuh tangan Nico yang tadi masih menyeka air matanya. Kak Nico menyembunyikan sesuatu dariku bukan? 1 minggu yang lalu kakak tidak datang ke kafe. Kenapa harus berbohong padaku? Kenapa tidak bilang saja kalau Kak Nico menemui Kak Feli atau pergi dengannya? Suara Sisil terdengar tegas dan menggebu. Rasa kesal membuatnya jadi berpikir jika kebohongan yang dilakukan Nico ada kaitannya dengan Feli. Nico dibuat bungkam. Dia terkejut mendengar ucapan Sisil. Entah bagaimana Sisil bisa menebak dengan benar. Nico dilanda kebingungan dan cemas. Dia tidak tahu harus menutupinya lagi atau menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tapi mungkin akan semakin membuat Sisil kecewa. Kenapa diam saja? Seru Sisil. Suaranya bergetar menahan tangis. Dia menggoncang lengan Nico sambil menatap dengan sorot mata sendu. Tidak bisa dibenarkan sekecil apapun kita melakukan kebohongan dengan alasan demi kebaikan. Kebohongan itu bukan hal yang baik. Jangan pernah membohongiku dengan alasan klise seperti itu, ujarnya dengan penuh penekanan.
Sisil terlihat lebih tegas, tidak lagi menunjukkan suaranya yang bergetar. Rasa takut dan kecewa yang berlebihan membuatnya jadi semakin tegar. "Maaf," ucap Niko tulus. Dia mengakui kesalahannya, tidak menyangkal ucapan dan tuduhan Sisil karena merasa dirinya memang bersalah. "Aku hanya memikirkan keadaan kamu dan anak kita. Aku tidak mau membuat kalian sakit," tuturnya beralasan. Niko menangkap kedua pipi Sisil dan melempar tatapan teduh penuh penyesalan. Dia tidak menyangka kebohongan yang dia lakukan demi menjaga perasaan Sisil justru menjadi bumerang yang akhirnya semakin membuat Sisil terluka. "Tapi nyatanya kebohongan itu tetap membuatku terluka." Sisil menatap nanar. Dia beranjak dari hadapan Niko, pergi ke walk-in closet untuk memakai baju. "Priscilla, aku minta maaf sayang," ucap Niko. Dia berusaha mengejar langkah Sisil namun sudah menghilang lebih dulu di balik pintu. Niko menghela nafas kasar. Dia tidak menyangka akan sesulit ini setelah membuat kebohongan. Niat hati ingin menjaga perasaan Sisil agar tidak cemburu, malah beruntung dengan kesalahpahaman. "Sayang, buka pintunya." Niko mengetuk pintu walk-in closet berulang kali, hampir 30 menit sejak Sisil masuk ke dalam, namun tidak menunjukkan tanda-tanda akan membukakan pintu. "Aku minta maaf, aku mengaku salah, ayo buka pintunya, jangan membuatku cemas." Niko terus membujuk Sisil agar mau keluar dari ruangan itu. "Priscilla," panggilnya sedikit merengek, entah harus dengan cara apa dia membujuk Sisil agar mau keluar. "Aku akan menemui Nathan dan Feli, apa kamu tidak mau ikut?" Sekali lagi Niko mencoba membujuk Sisil. "Minggu lalu aku dan dia memang pergi bersama aku." Niko tidak meneruskan ucapannya karena mendengar pintu yang akan dibuka dari dalam. "Jadi benar kalian pergi bersama, kenapa tidak menikah dengannya saja kalau belum bisa melupakan masa lalu?" Sisil memukul kesal dada bidang Niko, wajahnya menahan kekesalan dengan bibir yang mencebik. "Kak Niko menyebalkan, aku Cup!" Sisil langsung bungkam saat bibir Niko mendarat di bibirnya. Tak hanya sampai di situ, Niko bahkan melingkarkan tangan di pinggang Sisil dan mendekapnya. Kecupan di bibir berubah menjadi ciuman lembut yang hangat. Niko mengabsen setiap inci bibir Sisil dengan penuh perasaan. Menyesapnya dalam, namun dengan gerakan perlahan. Sisil yang awalnya memberontak kini mulai mengendurkan perlawanan. Dia semakin pasrah mendapat serangan mendadak dari Niko. Rasa kesalnya berkurang meski hanya beberapa persen saja. Niko sudah handal untuk membuat tubuh dan tidak berkutik untuk menolak. "Aku hanya mencintaimu, berhenti berpikir kalau aku masih punya perasaan padanya," ucap Niko sungguh-sungguh. Matanya begitu lekat memandang wajah cantik Sisil yang polos tanpa make up. Bagaimana bisa dia masih mengingat masa lalunya dengan Feli, sedangkan wanita di hadapannya jauh lebih sempurna. "Sekarang diam di kamar, jangan coba-coba pergi," pinta Niko memohon. "Aku akan mandi, kita pergi bersama ke apartemen Nathan. Akan aku jelaskan semuanya di sana." Ucapnya, sekali lagi Niko mendaratkan ciuman di bibir Sisil, kemudian berlalu ke kamar mandi. Sisil menatap kepergian Niko dengan senyum getir. Dia merasa bodoh karena tidak bisa memberikan perlawanan lagi setelah Niko menciumnya. Jiwanya terlalu lemah atau mungkin hatinya terlalu lembut. Sisil dan Niko sudah berada di dalam mobil. Ibu hamil itu lebih banyak bungkam sejak keluar dari apartemen. "Kenapa masih cemberut?" tanya Niko heran. Dia melirik sekilas, kemudian kembali fokus pada jalanan. "Aku sudah minta maaf dan mengaku salah. Setelah ini kamu juga akan tahu alasannya kenapa terus mendiamkanku." Niko terlihat kelimpungan karena didiamkan oleh Sisil sejak perdebatan tadi. "Kenapa tidak menjelaskannya padaku sekarang? Kak Niko mau membuatku kaget di depan Kak Feli dan Nathan Opa," ketus Sisil. Dia tidak mau terlihat belum mengetahui apapun tentang hal itu. Feli pasti akan menertawakannya jika nanti melihat wajahnya yang syok saat mendengarkan penjelasan dari Niko. Niko menghembuskan nafas pelan, dia tidak punya pilihan lain jika sudah seperti itu. "Aku tidak sengaja bertemu dia di kampus, kondisinya sedang tidak baik-baik saja dengan wajah yang pucat," tutur Niko menjelaskan. Saat itu Feli terlihat lemah bahkan duduk di lorong seorang diri. Sebagai orang yang dulu pernah mengisi harinya,
Nico tidak tega membiarkan Feli seorang diri dalam kondisi seperti itu. Dia menghampiri Feli dan mengajaknya pergi ke rumah sakit. Sebelum meninggalkan kampus, Nico sempat menyuruh Feli untuk menghubungi Nathan agar nantinya bisa menemaninya di rumah sakit. Namun Feli menuturkan kalau Nathan sedang keluar kota bersama orang tuanya untuk urusan bisnis. Pada akhirnya, Nico yang harus menjaga Feli di rumah sakit sampai dia selesai menghabiskan 1 kantong vitamin. Kelelahan membuat Feli harus mendapatkan perawatan selama beberapa jam. Aku tidak akan marah kalau saat itu Kak Niko berkata jujur. Aku bahkan tidak akan keberatan untuk ikut menemaninya di rumah sakit. Sisil melirik kecewa. Tapi Kak Niko memilih menyembunyikannya dariku. Aku tidak tahu apa saja yang kalian lakukan di sana saat berdua, ujarnya dengan suara tercekat. Sisil langsung membuang pandangan keluar jendela. Dia tidak ingin berpikir buruk, tapi keadaan yang memaksanya untuk berpikir seperti itu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.